Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Langsung saja di sini saya akan coba sharing, bukan bermaksud untuk menggarami lautan ya. Di sini saya akan coba untuk membaca tentang panduan aplikasi Dapodik versi 2017. Panduan ini bisa Anda download di website Dapodik, yaitu dapodik.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Kita langsung saja kata pengantar. Nah, buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada petugas pendataan dan warga sekolah yang hendak mengimplementasikan aplikasi Dapodik versi 2017. Kita lanjut. Nah, kita mulai dari penjelasan aplikasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kewenangan untuk merancang prosedur pengumpulan data, melakukan sosialisasi dan membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien, serta mengordinasikan pengumpulan semua data pokok pendidikan dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem pendataan Dapodik telah terbukti dan teruji berhasil mengumpulkan kuantitas data mencapai lebih dari 99% dari total satuan pendidikan secara nasional. Tahap pengenalan sistem, integrasi, dan pemanfaatan data berhasil dilalui dengan baik. Data dari sistem pendataan Dapodik digunakan oleh program utama kementerian seperti BOS, Aneka Tunjangan Guru, Ujian Nasional, Rehab, Bantuan RKB, dan program lainnya. Tahun 2017 telah sampai pada tahapan untuk pemutakhiran kontinu dan meningkatkan kualitas data. Aplikasi Dapodik pada tahun ini dinamakan aplikasi Dapodik versi 2017. Secara tampilan dan navigasi, aplikasi Dapodik versi 2017 didesain sama dengan aplikasi generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penginputan data dari satuan pendidikan. Dari sistem aplikasi Dapodik versi 2017 dirancang untuk dapat menghasilkan kualitas data yang lebih baik. Struktur database telah mengalami pembaharuan sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan data, dengan ditanamkannya aturan validasi yang baru. Diharapkan dapat mengurangi kekeliruan penginputan data serta dapat meningkatkan kebenaran dan kelengkapan data. Kita bisa lewati di sini ada UU tentang ITA, peran dan tanggung jawab, kerahasiaan data, spesifikasi minimum komputer. Saya rasa sudah dapat mencukupi ya. Nah, ini lanjut ke bab 2, ketentuan umum. Kode registrasi atau yang sering disebut dengan korek. Kode registrasi adalah kunci untuk memuat atau mengaktifasi data sekolah. Kode registrasi akan dibagikan oleh kakak data di masing-masing daerah. Kode registrasi bersifat pribadi dan rahasia milik sekolah. Pastikan Anda menggunakan kode registrasi sekolah Anda sendiri
dan tidak membagi atau memberitahui kode ini pada pihak yang tidak berkepentingan. Kode registrasi digunakan pada saat registrasi awal di aplikasi atau aktivasi dan akses terbatas lainnya yang hanya dapat diakses petugas pendataan. Kode registrasi yang digunakan sama dengan kode registrasi tahun pelajaran sebelumnya. Kode registrasi ini dapat diubah melalui manajemen pendataan Dinas Pendidikan atau KK Datadik jika dikehendaki oleh sekolah dengan alasan keamanan. Untuk satuan pendidikan SMK dan SMK, SMA dan SMK, kode registrasi dapat pula dilihat melalui login website jaringan pengelola data pendidikan dengan alamat sdm.data.kemdikbud.go.id. Data prefil. Data prefil digunakan saat akan melakukan registrasi aplikasi Dapodik secara offline. Data hasil kiriman dari sekolah-sekolah ke server pusat di semester yang lalu kemudian di-package ulang agar ketika login di aplikasi yang baru, data pada aplikasi Dapodik tidak kosong, melainkan hanya tinggal melengkapi data yang belum terisi pada periode aplikasi sebelumnya serta mengisi data periodik. Untuk dapat mengunduh data prefil dibutuhkan username dan password yang digunakan di aplikasi Dapodik serta kode registrasi dimiliki sekolah serta kode registrasi milik sekolah. Jika registrasi aplikasi Dapodik versi 2017 dilakukan secara online, maka proses registrasi tidak memerlukan data prefil. Menjalankan aplikasi. Aplikasi Dapodik versi 2017 merupakan aplikasi berbasis web, sehingga dalam menjalankan aplikasi ini dibutuhkan web browser. Pastikan pada komputer telah terinstall web browser terbaru agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Validasi. Daftar validasi terdapat pada versi 2017 ini adalah validasi kelengkapan data, validasi kebenaran data, kewajaran data, dan integritas data. Kita lanjut. Kita langsung ke bab 3. Instalasi aplikasi Dapodik. Persiapan, korek, atau kode registrasi. Kemudian unduh aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik versi 2017 ini tersedia dalam bentuk installer yang merupakan perbaikan dan pengembangan dari versi sebelumnya. Untuk mengunduh aplikasi versi 2017, kita dapat mengunjungi alamat dapo.dikdas.kemdikbud.go.id pada tab laman unduh. Generate prefil aplikasi Dapodik. Generate prefil adalah tahapan untuk mengambil database awal sekolah dari semester. Generate prefil adalah tahapan untuk mengambil database awal sekolah dari server agar dapat diregistrasikan di aplikasi Dapodik secara offline. Filenya berekstensi PRF. Kemudian kita lanjut. Untuk mendownload prefil, kita buka website dapo.dikdas.kemdikbud, laman unduh. Kita masukkan, kita klik link prefil. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Kita masukkan jenjang, username, password, lalu kodenya. Kode di sini adalah kode registrasi. Nah, ini jika password username benar, maka akan memproses generate. Nah, setelah selesai akan muncul keterangan seperti ini. Kemudian kita download. Nah, setelah kita download, simpan prefile ini ke drive C dengan nama folder prefile dapodik. Prefile underscore dapodik. Double L ya, prefile dapodik. Prefile underscore dapodik. Nah, ini kita tidak diperkenankan untuk merubah nama ataupun yang lainnya. Nah, hal yang penting adalah kita mengatur setting waktu dan tanggal pada laptop atau komputer kita. Ini adalah untuk fungsinya untuk agar memastikan proses sinkronisasi data bisa berjalan dengan lancar. Nah, beberapa antivirus atau saat kita install aplikasi Dapodik, kita perlu menonaktifkan beberapa program. Di antaranya adalah defreeze. Nah, defreeze ini harus kita nonaktifkan dulu apabila kita menginstalnya. Kemudian antivirus. Nah, beberapa antivirus mungkin bisa menyebabkan aplikasi Dapodik ini terhambat. Jadi sebaiknya kita bisa menonaktifkannya sementara. Atau kita bisa mendownload antivirus dari Windows ya, dari Microsoft, yaitu Windows Defender atau Microsoft Essential. Antivirus ini tidak berbayar. Kemudian setelah kita tadi menyiapkan prefile, menurut prefile, menyimpan prefile pada aplikasi, maksudnya menyimpan prefile pada komputer di directory C dengan folder prefile Dapodik. Nah, kemudian kita siapkan kode registrasi. Kita sudah bahas di awal. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah instalisasi aplikasi Dapodik. Setelah bahan-bahannya disiapkan, nah, kita lanjut untuk memulai menginstal. Proses instalisasi dengan status normal akan berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 15 menit. Jadi bisa ditunggu sambil ngopi-ngopi. Oke ya, kita pause dulu sebentar.